Recording is on. Masih belum keluar share screen-nya. Sudah Bu, di teman-teman Bu. Di saya belum, Pak. Oh, sinyalnya panjenengan tadi merah Bu. Mungkin sebentar lagi Bu, tunggu. Nggih. Oh, tapi ini ya. Apa memang enggak kelihatan wajahnya teman-teman? Ya sudah, wis enggak apa-apa. Di saya, Bu. Oh ya sudah, enggak apa-apa. Diulangi lagi Bu Yuyun biar nanti enggak itu. Apa sampean matikan lagi nanti itunya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada masa pandemi ini kalian masih diberikan nikmat oleh Allah, yaitu berupa nikmat sehat, sehingga meski dalam pembelajaran daring, kalian tetap semangat dalam belajar. Itu yang harus kita syukuri, supaya Allah menambah nikmatnya yang lain. Nah, anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, ayo kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh Mbak Yuyun. Ayo Mbak Yuyun, dipimpin doanya Mbak Yuyun. Mari teman-teman, sebelum belajar kita berdoa dulu bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah. Suaranya Bu Lala kedengaran ya? Kedengaran dengan jelas. Alhamdulillah. Terus tampilan PPT ini juga kelihatan? Kelihatan. Ya, alhamdulillah kalau begitu. Nah, anak-anak, seperti biasanya kita melakukan pembiasaan dengan menghafal surat-surat pendek supaya surat-surat yang kalian baca itu tidak hilang. Ayo kita baca surat Al-Insyirah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra idza faragta wa idza rabbika farghab. Shadaqallahu azim. Nah, alhamdulillah anak-anak masih semangat dalam membaca surat-surat pendek. Nah, anak-anak, supaya kita lebih semangat lagi karena pada bulan ini negara kita memperingati hari kemerdekaannya. Ayo Mas Asrori, Mas Asrori pimpin ya untuk menyanyikan lagu 17 Agustus. Ayo Mas Asrori. Siap Bu. Mari teman-teman, kita semua menyanyikan lagu 17 Agustus. 1, 2, 3, mulai. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita, hari kemerdekaan Nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia, merdeka.
sekali merdeka tetap merdeka, selama air masih masih kandung kandung badan, tetap kita tetap setia mempertahankan mempertahankan Indonesia, Indonesia kita tetap tetap setia, setia tetap setia dan membela negara kita. Ya. Alhamdulillah anak-anak kalian sudah menyanyikan lagu itu sebagai bukti rasa nasionalisme kita pada tanah air Indonesia. Nah, anak-anak pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran ketiga yaitu cita-citaku menjadi anak soleh dengan subtema orang jujur disayang Allah. Nah, sebelum kita masuk ke pelajarannya, perlu kita ketahui bahwa tujuan dari pembelajaran daring ini diharapkan anak-anak satu, memahami perilaku jujur, dua, mendeskripsikan perilaku jujur, yang ketiga, mempraktekkan perilaku jujur. Nah, anak-anak, kita belajar tentang jujur itu sangat penting karena kita tahu dalam kehidupan ini banyak ya anak-anak yang kalian ketahui orang yang berilmu tinggi, tapi karena mereka tidak mempunyai kejujuran, tidak ada rasa jujur, maka ilmunya itu membahayakan. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari orang yang punya jabatan karena tidak jujur akhirnya dia masuk penjara. Nah, dalam pelajaran hari ini nanti akan kita pelajari apa itu jujur, manfaat jujur, contoh-contoh jujur. Sudah siap anak-anak? Siap, Bu. siap Bu Guru. Siap, Bu Guru. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi tadi sudah Bu Lala singgung sedikit ya tentang materi pada hari ini yaitu cita-citaku menjadi anak soleh. Nah sebelumnya Bu Guru mau tanya dulu ke Mas Zamroni. Mas Zamroni kepingin jadi apa nanti kalau besar Mas? Saya besar pengen jadi guru, Bu. Jadi guru. Kalau Mbak Yuyun? Sama Bu, saya ingin jadi guru kayak Bu Lala. Oh iya, Alhamdulillah. Mas Nasir? Mas Nasir pengen jadi apa cita-citanya nanti? Cita-citanya jadi apa, Mas? Mas Nasir nggak dengar, Bu. Oh, Mas Nasir izin Bu. keluar ya tadi. Ya, Mas Asrori mau jadi apa, Mas Asrori? Saya ingin jadi pengusaha, Bu. Pengusaha. Kalau Mas Matfur, apa Mas Matfur cita-citanya? Saya ingin menjadi petani yang sukses, Bu. Iya, petani yang sukses. Alhamdulillah, anak-anak sudah mempunyai gambaran tentang cita-citanya. Apapun cita-cita kalian, semoga kalian memberi manfaat untuk kemaslahatan umat. Nah, Bu Guru mau cerita sedikit ya tentang cita-cita. Nah, tentang Ahmad ini. Ahmad itu mempunyai cita-cita. Dia ingin menjadi seorang pengusaha yang sukses. Pengusaha sukses, tapi ada cita-cita lain selain pengusaha sukses, ia juga ingin menjadi orang yang soleh. Jadi pengusaha yang soleh. Terus temennya Ahmad juga ingin jadi dokter yang soleh. Nah, Dani ingin menjadi arsitek yang soleh. Mila ingin menjadi polisi yang solehah. Begitu juga dengan Rima. Dia ingin menjadi pilot yang solehah. Nah, anak-anak, kira-kira pertama Bu Lala mau tanya dulu ke sampean. Cita-cita itu apa? Ayo, siapa yang tahu? Saya Bu. Ya, apa Mbak Yuyun? Keinginan di masa depan. Keinginan di masa depan. Apalagi ya ada yang ingin melengkapi? Mas Asrori mungkin? Apa yo cita-cita itu? Ya, Bu. Cita-cita itu apa, Mas? Harapannya nanti kalau sudah besar mau jadi apa, Bu? Oh ya, bagus. Nah,
Betul ya, itu apa arti dari cita-cita. Kalau Bu Lala tambahi lagi sedikit. Kalau cita-cita menurut Kamus Besar Indonesia itu artinya adalah keinginan atau kehendak yang selalu ada dalam pikiran atau bisa juga berkeinginan sungguh-sungguh. Nah, sudah paham ya arti cita-cita. Terus tadi ada kalimat lagi solih. Nah, solih. Solih itu apa anak-anak? Apa Mbak Yuyun? Solih itu apa? Anak yang baik. Anak yang baik Iya, ya, Bu. anak yang baik. Benar apa tidak, Mas Zamroni? Soleh itu penurut kayaknya, Bu. Penurut. Itu contoh Mas Zamroni. Arti dari soleh itu adalah baik. Nah, kita lanjutkan lagi. Siapa sebenarnya anak soleh itu? Bagaimana ciri-cirinya? Nah, siapa sih anak soleh itu? Nah, anak soleh itu contohnya seperti yang Mas Zamroni tadi jawab. Contoh dari anak yang soleh itu adalah orang yang penurut, terus taat kepada Allah. Mungkin Mas Matfur bisa menyebutkan lagi ciri-cirinya anak soleh itu, Mas. Ayo Mas Matfur. Ya, Bu. Ciri-cirinya anak soleh selalu berkata jujur. Iya, betul. Apalagi Mas Matfur, sudah bagus itu. Selalu berkata jujur, terus Rajin menabung dan tidak Rajin sombong, Bu. menabung, iya Mas Asrori menambahi dengan betul. Ya. Apalagi rajin sholat. rajin sholat, Sama orang tua itu. mendoakan orang tua, membantu orang tua itu adalah salah satu ciri-ciri orang anak yang soleh. Jadi anak soleh itu banyak ya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya nanti kalau sampean menyebutkan masih banyak lagi, pasti bisa menyebutkannya. Nah, bagaimana caranya agar kita itu disayang Allah anak-anak? Nah, salah satunya adalah dengan perilaku jujur seperti yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Orang jujur disayang Allah. Nah, ya. Kira-kira anak-anak pengen jadi orang jujur, mau jadi orang jujur? Iya, Bu. Ya, alhamdulillah. Bu. Ya, harus ditanamkan itu ya. Jadi orang yang jujur, anak yang jujur, pengusaha jujur, petani jujur, guru jujur. Nah, anak-anak coba perhatikan video berikut. Video berikut ini ya. Pre-memory. Nah, anak-anak kalau dilihat dari video ini tadi, ini koruptor yang 9 tahun buron ditangkap. Jadi ada orang yang mempunyai kedudukan, tapi karena dia itu korupsi, akhirnya dia ditangkap. Coba Bu Lala mau tanya sekarang, coba analisislah ya. Terus deskripsikan juga dari video yang telah kalian lihat tadi ini ya. Karena apa? Sebabnya itu apa? Karena apa ya? Coba Mbak Yuyun. Kenapa kok bisa ditangkap? Ya. Karena orangnya korupsi, Bu. Karena korupsi itu kan mengambil uangnya rakyat, jadi kan tidak jujur. Iya, betul. Coba Mas Matfur, Bu Lala pengen tahu. Orang koruptor itu terjadi karena mereka mudah tergiur dan tidak bersyukur atas nikmat Allah yang sudah diterima. Iya, nah sekarang Bu Lala mau tanya ke Mas Asrori. Mas Asrori, patut dicontoh apa tidak, Mas, dari video ini? Tidak patut, Bu. Iya, Karena kenapa? sama dengan maling.
Oh iya, jadi dari video yang telah kalian amati tadi, kalian sudah paham ya bagaimana manfaat jujur, orang yang jujur itu seperti apa, terus orang yang kalau tidak jujur juga akibatnya seperti apa. Mungkin sebelum Bu Lala lanjutkan, ada pertanyaan? Boleh bertanya, jangan malu-malu. Saya, Bu. Ya, monggo. Ya, kan kemarin saya disuruh ayah saya untuk beli paketan data, Bu. Kemudian ada uang kembaliannya tidak saya kembalikan. Apa itu termasuk koruptor, Bu? Iya, itu termasuk sampean tidak jujur ya, karena uang kembaliannya itu bukan milik sampean, tapi milik ayah. Harusnya dikembalikan ke ayah. Kalau sampean mau minta, bilang saja sama ayah ya, saya mau beli jajan. Nanti pasti dikasih sama ayahnya, seperti itu. Jadi sesuatu yang bukan hak kita itu berarti sama dengan mencuri ya. Kalau Kata mabuk tidak apa-apa, koruptor Bu. itu nama dari sebutan untuk orang yang korupsi gitu. Mas Asrori bisa difahami? Iya, Bu, paham, Bu. Saya Ya, dulu kata Mas Pur, "Nggak apa-apa itu karena punya orang tuamu, jadi nanti kamu bilangnya belakangan," gitu, Bu. Teman-teman oh juga bilang iya. gitu. Tapi itu tidak boleh ya, harus bilang terlebih dahulu. Jangan dibiasakan, meskipun itu punya orang tua, halah nanti pasti orang tua itu bilang nggak apa-apa. Tapi karena kita anak-anak itu harus mempunyai perilaku jujur, harus dibiasakan mulai dari kecil perilaku jujur itu. Jadi harus bilang dulu sama orang tua, izin terlebih dahulu. Gitu ya, Mas Asrori? Iya, Bu, nanti saya minta maaf ke orang tua, Ya, Bu. bagus sekali ya. Nah, sekarang kita lanjutkan anak-anak tentang arti dari jujur. Jujur adalah berkata dan berperilaku sesuai dengan kenyataan. Perilaku jujur ini telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, coba Bu Lala pengen tahu, pasti kalian pernah dengar dengan istilah Al-Amin. Mbak Yuyun pernah dengar dengan sebutan Al-Amin, gelar Al-Amin? Pernah, Bu, tetangga saya namanya Amin. Oh, nama tetangganya Mbak Yuyun ya. Nah, Al-Amin itu adalah gelarnya Nabi Muhammad karena kejujurannya, iya, Bu. ya, karena kejujurannya beliau mendapat gelar Al-Amin. Coba sekarang Bu Lala pengen tahu, Mas Zamroni, ceritakan kejujuran Nabi Muhammad sehingga beliau mendapat gelar Al-Amin. Ayo Mas Ya, Zamroni. Nabi Muhammad sejak kecil tidak pernah bohong, Bu. Iya, Sampai terus? kemudian orang-orang menjulukinya Al-Amin karena kejujurannya. Terus? Ketika berdagang pun jujur. Ya, terus ya sejak kecil nggak pernah bohong. Iya. Hebat sekali, betul ya anak-anak yang telah disampaikan oleh Mas Zamroni itu. Jadi Nabi Muhammad itu memang sejak kecil sudah terkenal kejujurannya ketika mengembalakan domba ya. Beliau jujur, terus ketika berdagang ke negeri Sam mengikuti pamannya, beliau juga dengan jujur. Sehingga karena kejujurannya tersebut, dagangannya laris manis dan berkembang dengan pesat. Nah, anak-anak, jujur itu telah diperintahkan oleh Allah dalam Quran surat At-Taubah ayat 119. Coba sekarang Mbak Yuyun dibaca Mbak Yuyun surat At-Taubah ayat 19 beserta artinya Mbak. Tidak kelihatan, Bu. Oh, enggak ya kelihatan. sudah. Ya, Bu, Oh saya ya, baca. ayo Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, hilang lagi, Bu. Hilang lagi. Iya. Kelihatan.
Saya saja, Bu. Oh ya wes, ayo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Ya, terima kasih Mas Madfur. Nah, Bu Lala ingin menggarisbawahi tadi Bu Lala mendengarkan bahwa ini amanut taqullaha ini tidak disambung, mungkin karena kurang jelas ya. Jadi bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanut taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Nah, ini tidak boleh dipisah ya, Mas Madfur. Harus harus gandeng bacanya karena nanti kalau sampean pisah akan merubah artinya. Jadi nah, tapi sudah alhamdulillah sudah lumayan, cuman sedikit koreksi aja tadi, Bu. Kenapa? Tidak kelihatan tadi. Iya. Terima kasih banyak, Mas. Sudah bantu baca. Jadi dalam surat At-Taubah ayat 119 ini anak-anak Allah memerintahkan kepada kita yang pertama supaya bertakwa kepada Allah. Yang pertama ulangi beriman kepada Allah, yang kedua supaya kita bertakwa kepada Allah, dan yang ketiga, perintah yang ketiga, hendaklah kita itu bersama orang-orang yang benar. Maksud dari orang-orang yang benar ini adalah orang-orang yang jujur. Nah, kita lanjutkan anak-anak materinya. Jujur dibagi menjadi 3 macam, yaitu 1, jujur kepada Allah, 2, jujur kepada diri sendiri, dan 3, jujur kepada orang lain. Nah, untuk contohnya, coba perhatikan gambar yang ada di sini. Kelihatan gambarnya anak-anak? Kelihatan. Iya, kelihatan, Bu. Ini adalah contoh jujur kepada Allah. Contohnya apa ini, Mas Asrori? Gambar yang pertama. Ya, Bu. Ya. Contohnya sholat tepat waktu itu, Bu. Ya, bagus sekali. Bisa mencontohkan yang lain selain gambar yang ada di sini, Mas Asrori? Contoh yang lain seperti itu, Bu. Tidak mencontek saat ulangan, Bu. Oh, kalau tidak mencontek saat ulangan itu termasuk jujur kepada diri sendiri, Mas, ya. Oh, gitu. Ya, Bu. Ya. Contoh jujur kepada Allah selain beribadah, selain anak sholat ini tadi, orang yang puasa, orang yang zakat. Nah, itu contoh jujur kepada Allah. Kita lanjutkan, jujur kepada diri sendiri. Contohnya ini. Apa ini Mbak Yuyun? Contoh jujur kepada diri sendiri? Tidak menyontek, Bu. Tidak mencontek ketika ujian, ya. Seperti yang Mas Asrori sampaikan tadi, itu merupakan contoh jujur kepada diri sendiri. Selain itu juga mengembalikan uang kepada ibu. Ya, mengembalikan uang kepada ibu, sisa belanjaan, itu contoh jujur kepada orang lain. Ya, Mbak Yuyun ya. Jadi harus dibedakan jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang lain. Contoh jujur kepada diri sendiri ini juga ketika kita itu kondisinya sakit, kita juga harus bilang sakit, jangan bilang wah saya kuat. Nah, itu membohongi diri sendiri contohnya. Terus contoh lain dari jujur kepada orang lain selain mengembalikan uang ya, sisa belanja kepada ibu, contoh lain adalah kita menepati janji ketika berjanji kepada orang. Misalkan Mas Asrori pinjam bukunya Mas Hamroni mau dikembalikan pada hari Minggu. Nah, ternyata sebelum hari Minggu sudah dikembalikan. Nah, itu adalah contoh jujur kepada orang lain ya, menepati janji. Nah, dari sini anak-anak
Tadi sudah Bu Lala kita bersama-sama belajar tentang arti jujur, terus pembagian jujur, contoh perilaku jujur. Sekarang kita lanjutkan yaitu manfaat berperilaku jujur. Anak-anak kan sudah terbiasa dengan perilaku jujur ya. Nah, Bu Lala pengen tahu Ya, sekarang Bu. itu apa yang sampean rasakan ketika sampean jujur? Mbak Yuyun apa Mbak Yuyun yang sampean rasakan ketika Hati sampean itu? menjadi tenang dan Apalagi Mbak? tenang Mm, karena banyak teman dan disayang Ya. orang tua. Apalagi bisa Disayang ditambahi Mas guru. disayang guru. Mas Yamroni bisa menambahkan apalagi Mas Yamroni? Apa, dipercaya orang lain. Ya, terus? Jujur, banyak orang percaya kepada kita. Mm-mm. Terus disenangi banyak orang juga. Iya, jadi manfaatnya jujur luar biasa ya anak-anak. Kita harus membiasakan dalam kehidupan sehari-hari karena jujur seperti yang sudah Mas Yamroni sama Mbak Zuzun sampaikan tadi, manfaatnya yaitu jujur dipercaya orang lain, banyak teman, disenangi teman, hati menjadi tenang, hidup tentram, bahagia. Terus jujur juga bisa disayang Allah dan Rasulnya, dengan jujur membawa pada kebaikan dan kebaikan membawa ke surga. Nah, anak-anak sebelum kita lanjutkan, coba sekarang Bu Lala ingin memberikan tugas dalam waktu 7 menit. Nah, coba anak-anak mencari tahu jawaban ya kepada orang tua atau keluarga yang ada di rumah ya. Coba anak-anak bertanya tentang jujur yang yang kaitannya dengan materi pada hari ini. Sampean tanyakan ya dengan bertanya ke orang tua atau kakaknya boleh ya. Yang sekiranya sampean itu tidak tahu jawabannya ya, yang nggak tahu jawabannya. Terus nanti kembali lagi ke sini ya. Terus kita diskusikan bareng-bareng bersama-sama. Coba mulai untuk tugas ini paham anak-anak? Jadi sampean itu bertanya, menggali materi tentang jujur ke anak-anak, kepada orang tua atau kakaknya boleh ya yang ada di rumah. Terus nanti sampean itu simpan pertanyaannya, nanti kita diskusikan lagi. Bu Lala kasih waktu. Tentang apa Bu Lala? Tentang materi jujur ya. Oh iya Bu. Mungkin itu tentang hal-hal yang sekarang terjadi di masyarakat, dampak orang yang tidak jujur itu seperti apa, seperti itu. Silahkan waktunya 7 menit ya. 1, 2, 3. Pre-memory. Nah, anak-anak sudah bertanya kan sama orang tuanya atau sama keluarganya. Nah, sekarang kita akan membahasnya. Ya, kita akan membahasnya satu persatu. Jadi, selain tadi sudah tanya jawab, menggali informasi ke teman, ke keluarga atau orang tua. Sekarang saatnya kita mendiskusikan di sini. Coba Mbak Yun tadi tanya apa sama orang tuanya? Saya tadi tanya begini Bu. Ya. Bu, Pak Jokowi itu orang jujur Bu gitu. Terus, ya, terus jawabannya Ibu ya jujur begitu. Terus apa lagi? Sudah Bu, 1. Oh, 1 itu. Terus sekarang Mas Asrori dapat itu tanya apa tadi sama orang tuanya Mas Asrori? Ya Bu. Tadi tanya apa? Saya tanya Bu, Ya. Kalau ayah itu berangkat kerja tidak pernah terlambat, itu termasuk jujur apa tidak? Terus kata gitu. Ibu termasuk perbuatan yang jujur gitu Bu. Oh iya, betul. Terus kalau Mas
Mas Madfur, tanya apa tadi Mas Madfur? Mas Madfur? Oh, Mas Fur ini mungkin Sinyalnya ada mungkin, Bu. sinyalnya, iya. Kalau Mas itu, Mas Zamroni, apa Mas Zamroni? Tanya apa tadi? Tadi saya tanya sama ini Bu, orang tua apa lawannya jujur itu apa? Itu. Ya, jadi itu bisa menambah wawasan kalian dengan bertanya ke orang tua ya. Jadi Mbak Yun tadi tanya tentang Pak Jokowi, jujur apa enggak? Kata orang tuanya jujur. Begitu juga dengan Mas Zamroni, dengan Mas Asrori juga. Kalau orang tuanya berangkat kerja tepat waktu itu jujur apa enggak? Nah, sudah tahu ya jawabannya. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, Bu Lala ingin mengajak kalian bernyanyi terlebih dahulu. Sudah pernah dengar lagu Pelangi-Pelangi? Oh, Sudah, Ya, Bu. Bu. Sudah. Ayo, biar semangat, biar tetap semangat kita nyanyi bersama-sama ya tentang lagu Jujur, tapi nada lagunya Pelangi-Pelangi. 1, 2, 3. Jadi anak jujur dicintai Allah. Jadi anak jujur dicintai Rasul. Janganlah kau bingung dan janganlah ragu. Jadi anak jujur pasti beruntung. Nah, jadi kalau anak jujur itu pasti beruntung. Iya. Nah, anak-anak, demikian tadi pelajaran pada pagi hari ini. Sebelum Bu Lala memberikan tugas, ayo kita simpulkan bersama-sama pelajaran pada hari ini. Mas Asrori, ayo, apa yang bisa sampean simpulkan, Mas Asrori? Ya, Bu. Ya, kesimpulannya apa? Materi pada hari ini, pelajaran pada hari ini. Seperti yang di lagu barusan, Bu. Ya, Kalau apa? anak jujur dicintai Allah, Bu. Pasti Ya, beruntung. terus? Jujur itu harus wajib dilakukan, Bu. Iya. Terus? Terus Ayo, Mbak Yuyun tambahkan. Madfur, Bu. Ya? Madfur mau menambah, Bu. Oh ya, ayo Mas Madfur, tambahkan Mas Madfur. Tambahkan apanya, Bu? Kesimpulan dari pelajaran hari ini, Mas Madfur. Jadi anak soleh itu harus jujur dalam sikap dan perilakunya Ya. supaya dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Itu manfaatnya. Terus pembagian jujur, Mas Madfur. Jujur tadi ada berapa, Mas Madfur? Jujur kepada Allah, Heeh. jujur kepada diri sendiri, Heeh. dan jujur kepada orang lain. Ya, betul. Terus mungkin Mbak Zuzun mau menambahkan, Mbak Zuzun. Pengertian Kesimpulan. jujur adalah berkata yang sebenarnya, Bu. Iya. Oh, jujur ada 3 tadi, Bu ya? Iya, Jujur sudah Oh, sudah ya. sudah disebutkan sama Mas Madfur tadi. Ya, baik anak-anak, alhamdulillah dengan kalian menyebutkan kesimpulan tadi, Bu Lala merasa kalian sudah bisa dan paham tentang materi pada hari ini. Ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak ada, Bu. Ya, jadi Bu Lala kuatkan lagi ya materi kesimpulannya pada pagi hari ini. Yang pertama, jujur adalah perilaku atau perbuatan yang sesuai dengan kenyataan. Terus jujur itu dibagi menjadi 3, yaitu jujur pada Allah, jujur kepada diri sendiri, dan jujur kepada orang tua. Contoh perilaku jujur kepada Allah yaitu sholat tepat waktu, puasa, zakat. Terus
contoh perilaku jujur kepada diri sendiri yaitu dengan tidak mencontek ketika ulangan. Terus kita juga tahu atau mengakui kondisi tubuh kita yang sebenarnya. Contoh perilaku jujur kepada orang lain yaitu mengembalikan uang kembalian ketika kita disuruh belanja. Terus yang berikutnya, contoh berikutnya yaitu ketika kita berjanji, maka kita menepati janji kita. Itu ya kesimpulannya pada pagi hari ini. Anak-anak, ini ada tugas ya yang harus kalian kerjakan, yaitu meliputi penilaian sikap spiritual, penilaian sikap sosial, penilaian sikap spiritual dan sikap sosial ini nanti kalian cuman mencentang-centang saja anak-anak, tidak mengisi ya. Terus penilaian pengetahuan ini bentuknya uraian, ada 10 soal yang sudah Bu Lala buat. Terus keterampilan, penilaian keterampilan ini selain mencentang ya, kalian juga ada diskusi bersama orang tua. Terus nanti hasil dari diskusi tersebut kalian rekam dengan audio, terus kirimkan ke WA-nya Bu Lala. Masih ingat kan nomor WA-nya Bu Lala? Nah, biar meskipun daring, Bu Lala biar tetap dengar suaranya sampean, suaranya Mbak Yuyun yang merdu, suaranya Mas Madfur, Mas Yamroni. Jadi kita itu nyambung terus ilmunya. Nah, untuk lebih jelasnya, anak-anak nanti bisa klik link yang sudah Bu Lala bagikan di grup WA kelas, di grup WA kelas. Itu ya anak-anak. Dan sebelum Bu Lala mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, nanti disiapkan ya kita pada materi pertemuan berikutnya, kita akan belajar tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Dibaca materinya supaya nanti pas pertemuan paling tidak kalian sudah ada gambaran. Seperti itu ya anak-anak? Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, ayo sebelum kita tutup, kita berdoa bersama-sama supaya apa yang kita pelajari pada pagi hari ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Ayo, Mas Madfur dipimpin doa kafaratul majelisnya, Mas Madfur. Marilah kawan-kawan, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, kita tutup dengan berdoa kafaratul majelis. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Terima kasih anak-anak. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Lala ya, panggilannya Bu Lala ya. Oke. Cukup lengkap tadi, mulai dari membuka sampai dengan mengakhiri sampai dengan di akhir ya, penilaian akhir dan penyampaian untuk persiapan pertemuan berikutnya. Nah, nanti di kegiatan UGI nanti perlu dipertimbangkan waktu ya nanti. Karena sebelum itu Bapak Ibu bisa praktek mengajar sendiri di depan cermin gitu dengan durasi waktu, kemudian nanti bisa menyetel di mana yang kelebihan, di mana yang kekurangan ya, kekurangan materi, sehingga nanti waktunya pas, tidak terlalu banyak sisa dan tidak banyak kurang, itu bisa diukur dari sana. Yang ingin saya konfirmasi hanya 2 saja, nanti dilanjutkan oleh Bu Anis. Sepertinya materi tadi lebih banyak ya penentuan di pencapaian aspek penilaian sikap itu ya, sebenarnya penentuan lebih banyak di sana. Meskipun juga ya bisa diukur dari aspek kognitif maupun di keterampilan. Jadi sepertinya lebih mengarah ke
afektif atau sikap. Nah, untuk LKPD yang sudah disusun tadi itu sudah berbasis aplikasi atau masih konvensional, Bu Lala? Aplikasi, Pak. Aplikasi. Pakai seperti yang digunakan oleh teman-teman yang lainnya tadi ya? Pakai live WhatsApp itu loh, Pak. Ya, itu kan mahasiswa kemudian membaca, mencentang ya, mencentang. Ya, dengan cukup mencentang aja, Ustadz. Yang apa itu, yang penilaian sikap spiritual sama sosial. Kalau yang untuk penilaian pengetahuan itu dengan menjawab, sudah ada apa itu kolomnya. Ya, justru yang ingin saya konfirmasi, kalau tinggal mencentang itu kan berarti ngecek kejujuran kan begitu ya? Si kuesioner itu. Nah, di situ ada relevansi enggak? Relevansi sudah diukur. Relevansi tingkat kejujuran itu dikonversi, misalkan kalau nanti jawabannya yang ini sekian, yang ini sekian, yang sangat setuju sekian, yang sangat tidak setuju sekian, yang ragu-ragu sekian, yang ini sekian. Ada Ustadz. Memang kalau yang di LKPD-nya anak-anak itu sengaja tidak saya cantumkan supaya tujuannya itu biar anak-anak jujur, Ustadz. Nanti kalau saya cantumkan apa itu skornya itu, oh kalau jawab ini skornya ini ternyata, soalnya ini juga saya kaitkan dengan materi tentang kejujuran. Jadi saya ingin benar-benar anak-anak itu jujur, Ustadz. Kalau di RPP saya itu sudah ada apa untuk skor perolehannya dan keterangannya itu, kalau sangat yakin itu skornya 4, kalau yakin 3, ragu-ragu 2, tidak yakin 1, seperti itu, Ustadz. Ya, artinya guru juga mempunyai kunci jawaban lah, nanti mengarah kemana trennya jawaban siswa itu untuk ke arah sangat jujur dan sudah ada, Ustadz. Ya, itu juga tidak bisa dibuat soalnya seragam karena bisa jadi mudah untuk menjawab, tapi bisa disiksa, bisa jadi jawabannya negatif atau pernyataan negasi. Kalau yang itu ada yang di itu, Ustadz, yang apa di keterampilan, Ustadz. Di keterampilan itu soalnya ada, saya suruh menyebutkan alasannya juga kenapa kok sampean itu menjawab seperti itu. Contohnya, siapa saja yang bisa menjadi anak soleh, siapa saja yang bisa menjadi anak soleh. Itu kan maksudnya pernyataan siapa saja bisa menjadi anak soleh. Itu ada kategori setuju, tidak setuju, tidak tahu. Nah, anak-anak itu dengan memilih setuju itu alasannya apa, terus tidak setuju alasannya apa, tidak tahu juga alasannya apa. Nah, itu ada juga itu apa penilaiannya, maksudnya pedoman penskorannya itu ada, Ustadz. Ya, kalau saya lebih ke arah di afektif atau yang kedua, coba diberikan contoh penilaian pada aspek afektif atau sikap yang berbasis hot secara spontan dari apa yang disampaikan tadi. Anak-anak ketika ini dalam bentuk soal, Ustadz. Ya. Anak-anak ketika kalian disuruh belanja oleh orang tua dan ada sisa kembalian, apa yang kalian lakukan? Yang aspeknya di sikap, aspek sikap. Ya. Kalau aspek sikap itu, apakah kalian sudah membiasakan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari? Nah, itu. Saya rasa yang pertama tadi sudah betul, yang disampaikan awal. Saya hanya ingin memastikan dan mengecek yakin apakah dengannya dijawab itu, sebenarnya begitu saja. Biasanya kalau mengukur aspek sikap itu ada kalimat pernyataan, ya, kalimat pernyataan. Justru yang kedua tadi itu bukan di situ. Ada pernyataan, kemudian dikasih pertanyaan minor, ada pernyataan mayor,
pernyataan minor lah. Ini termasuk yang mana lah? Alternatif jawaban A, B, C, D itulah menunjukkan sikap yang dilakukan oleh siswa. Nah, oh bisa Ustadz, saya tambahi lagi Ustadz. Nah, silakan. Contoh, perhatikan pernyataan berikut. 1. Ani membeli gula dan sisa kembaliannya diberikan kepada ibunya. Yang kedua, Budi sholat 5 waktu tepat waktu. Yang ketiga, Raja meskipun tidak ada yang mengetahuinya, ia tetap puasa dengan yakin. Nah, dari pernyataan di atas coba sebutkan mana yang termasuk perilaku jujur. Ya, itu juga bisa. Nah, nanti alternatif jawabannya, misalkan kalau dibentuk observasi, lembar observasi juga bisa. Proses juga bisa. Nanti ada 1, 2, 3, 1, 3, 2, 4, semuanya tidak, dan itu kan bisa Ustaz. Nah, cukup waktu untuk membuat soal yang seperti itu. Untuk soal multiple choice, memang kita mudah di aplikasi untuk mengoreksi cepat, tapi buatnya yang lama. Susah. Soal soal hot. Kalau soal isai kebalikannya, buatnya gampang, nah, ngoreksinya yang malas. Apalagi misal mengapa, bagaimana, soalnya 5 sekian, timbang ngoreksi sakmono kae ya wis arsa-rasen. Nah, itu plus minusnya di sana. Nah, dengan adanya aplikasi sebenarnya mau bermudah. Saya rasa itu saja. Bisa dilengkapi. Anis, Bapak Anis. Matur nuwun Ustaz. Mbak Lala, untuk praktek mengajarnya tadi sudah bagus. Untuk materi jujur itu kan cenderung pada sikap yang dipraktekkan anak-anak setiap hari. Nah, kalau ini sharing aja, kalau saya pernah menggunakan metode sosiodrama. Jadi anak-anak saya beri tugas untuk membuat drama, yang mana dalam drama tersebut ada kandungan sikap jujur. Nah, itu nanti akan muncul dari idenya siswa itu bermacam-macam. Ada ketika didramakan itu jujur di rumah, jujur pada orang tua, jujur di sekolah, jujur pada guru. Nah, itu mungkin alternatif untuk membuat pembelajaran lebih hidup. Nah, itu ketika tatap muka. Nah, memang ketika daring seperti ini bisa agak sulit untuk menerapkan seperti itu. Kemudian di penerapan lainnya, di sekolah saya juga pernah menerapkan kantin kejujuran, yang mana itu langsung anak-anak mempraktekkan membeli dengan membayar sendiri, mengambil kembalian sendiri. Nah, itu pernah kita praktekkan. Kemudian yang lainnya yaitu laporan sholat di rumah. Jadi anak-anak kita bagikan tabel yang berisi laporan sholat di rumah. Nah, itu kan langsung dari kejujuran anak-anak. Kalian silakan menulis kamu sholat jam berapa, kamu sholat awal waktu atau berjamaah atau sendiri. Nah, itu langsung dari kejujuran siswa. Misalnya anak nggak sholat ditulis sholat, ya kita pun nggak tahu. Jadi benar-benar menguji kejujuran siswa. Nah, itu benar-benar untuk penilaian afektif. Saya kira itu sharing dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak Ustadz sama Bu Anis. Terima kasih Bu Anis, Bu Lala, kemudian Bu Yuyun, Pak Jamroni, Pak Sroli, Pak Nasir ya, dan Pak Makbur ya. Saya rasa sudah sampai sore ya, kita full menggunakan mulai pagi sampai sore. Mudah-mudahan semua sampai apa yang diinginkan semuanya bisa lulus untuk PPG di gelombang 1 dan Amin. Dari saya selama menemani, mungkin ada sesuatu yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesarnya selama seharian penuh ini tadi. Amin, Pak. Sama-sama, Pak. Ya. Kemudian pesan untuk beberapa hal yang
diminta di laman itu dilengkapi ya, dilengkapi saja sebagaimana yang saya sampaikan di awal. Kalau sudah lengkap kita tinggal mengecek dan bisa membantulah meningkatkan nilainya, ya, tidak sebagaimana